Mahfud MD bocorkan motif Sambo tega habisi nyawa Brigadir J singgung soal hamil. Sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Operasi sesarnya agak lama, kontraksi terjadi terus. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan. Tapi Pak Mahfud sudah dapat bocoran lebih dulu ya soal motif yang itu? Banyak saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik, dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior Polri, senior tentara dan sebagainya. Hampir jam malam saya ketemu dengan Pak Listio juga sebegitu, meskipun sebentar ya, pernah ketemu di suatu saat koordinasi langsung secara fisik. Iya, sangat penting karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian juga nyawa Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negaranya kan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang. Khususnya ya, di dalam cara menemukan pelaku utama yang orang atau terduga utama yang orang dulunya ragu apa berani polisi mencungkil bayi dari perut yang sedang berkontraksi dan membahayakan sang ibu, tapi berhasil dengan operasi sesar. Malam ini provisiat untuk Pak Listio Sigit dan tim sus. Karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu. Dan Baradae ini kan sempat diisukan dia pelatih katanya kan, seolah-olah kita bodoh. Karena itu secara teoritis dia vulnerable, posisinya barangkali sangat lemah, termasuk lemah dalam pengertian diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya atau seharusnya tidak dilakukan. Saya pun sebagai advokat, sebagai penegak hukum juga ingin tahu sebenarnya kasus ini seperti apa, ya, seperti apa adanya, biarlah terungkap gitu loh. Tapi satu hal catatan saya, bukan satu hal yang menjadi persepsi dari pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk itu dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya. Biarlah nanti kasus ini kan dijalani apa adanya ya. Kalau dari versi saya mendengar semua apa yang sudah dikatakan oleh klien saya. Ya, saya tidak mendengar atau tidak mempertimbangkan versi-versi lainnya. Karena itulah yang menjadi dasar saya sebagai advokat itu dalam melakukan pembelaan ini. Perlahan tapi pasti ya. Motif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J masih jadi sorotan. Pihak Polri membantah telah jadi baku tembak, bisa diartikan bahwa Brigadir J tidak melakukan tembakan balasan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif kasus pembunuhan Brigadir J sensitif hanya boleh didengar orang dewasa. Namun meski motif belum diungkap, Mahfud MD tetap mengapresiasi Polri dalam menetapkan beberapa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD menyerahkan konstruksi hukum dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Menko Polhukam Mahfud MD dan Irjen Ferdi Sambo, Kuala Sekompas, sebab kata dia di dalam konstruksi hukum juga menyangkut soal motif pembunuhan Brigadir J. Yang penting sekarang telurnya sudah pecah dulu, itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif itu biar dikonstruksi hukumnya, ujar Mahfud dalam jumpa pers Selasa 9 Agustus 2022. Mahfud secara spesifik menyebutkan bahwa motif dalam kasus pembunuhan Brigadir J sensitif. Karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Ungkapnya, Mahfud mengakui bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sulit dan membutuhkan waktu karena adanya kelompok-kelompok di internal Polri. Menurutnya, pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim khusus Polri tak ubahnya menangani orang hamil yang sulit melahirkan sehingga butuh tindakan operasi yang membutuhkan waktu dan kehati-hatian lebih.
Mahfud mengatakan pengungkapan kasus barangkali merupakan hal yang mudah jika kasus ini bukan menyangkut hal yang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri. Mahfud bercerita, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang seorang purnawirawan polisi pernah menyampaikan kepadanya bahwa polisi sanggup memecahkan kasus yang jauh lebih sulit dibandingkan ini sekalipun jejak pelakunya dianggap hilang. Kalau kayak gini tuh polsek saja bisa, tapi kalau tidak ada atau faktor psikologis itu bisa polsek itu, ujar Mahfud. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka yakni Bayangkara II Richard Eliezer Budihang Lumiu sebagai eksekutor penembakan Brigadir J, lalu Brigadir Kepala Riki Rizal dan Kuat yang dianggap turut menyaksikan dan membantu menembakkan, dan Sambo sebagai pemberi instruksi serta pembuat skenario pengaburan fakta. Keempat tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 55 dan 56 KUHP terkait orang yang memfasilitasi terjadinya pembunuhan. Pasal 340 KUHP sendiri memuat ancaman maksimal pidana mati. Dalam konferensi pada Selasa malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan bahwa tidak ditemukan fakta baku tembak dalam tewasnya Brigadir J. Narasi baku tembak ini sebelumnya diumumkan sendiri oleh Polri pada awal kasus tewasnya Brigadir J bergulir. Listio menjelaskan Brigadir J ditembak oleh Baradae atas perintah Sambo. Misteri kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri kini sudah terang benderang. Sebelumnya pihak Polri menyebut kasus tersebut terjadi setelah Brigadir J terlibat baku tembak dengan Baradae. Namun belakangan diketahui bahwa tidak ditemukan fakta terjadinya tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J. Bahkan kasus tersebut kini berubah menjadi dugaan pembunuhan atas perintah ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sejak awal Verdi Sambo mengaku berada di luar rumah saat baku tembak terjadi, alasannya lagi tes PCR. Ternyata Verdi Sambo lah yang menjadi dalang pembunuhan tersebut. Setelah Verdi Sambo tersangka, nasib polisi yang berikan keterangan awal terancam. Menteri Koordinator Polisi, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar anggota Polri yang memberikan keterangan salah ke publik saat awal bisa diperiksa oleh Inspektorat Khusus atau IRSUS. Adapun pengumuman awal terkait kasus kematian Brigadir J diumumkan oleh Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan bahwa kasus tewasnya Brigadir di rumah Irjen Verdi Sambo karena kasus baku tembak. Belakangan diketahui, tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri tidak menemukan fakta adanya insiden baku tembak. Anggapan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa anggotanya yang tidak lain Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan disebut hanya menyampaikan fakta yang bersumber dari penyidik yang saat itu mengaku datang ke tempat kejadian perkara atau TKP. Enggak, kalau Karo kan sampaikan fakta dari sumber yang datang ke TKP, yaitu Karoprof dan Kapolres, kata Dedi saat dikonfirmasi Rabu 10 Agustus 2022. Dengan begitu, Dedi menegaskan bahwa sumber utama terkait insiden baku tembak bukan dari Karopemnas Brigjen Ahmad Ramadan. Sebaliknya, dia hanya menyampaikan informasi dari sumber yang menyatakan informasi tersebut hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan dan keterangan para saksi yang telah diperiksa penyidik. Jadi kalau diproses sumbernya bukan Karo, jadi dia mendapatkan informasi dari olah TKP penyidik Polres Jakarta Selatan dan pemeriksaan saksi oleh penyidik, pungkasnya. Akhirnya terungkap soal Baradae dikorbankan dalam kasus penembakan Brigadir J hingga dugaan kompensasi materi. Babak baru kasus Brigadir J kini mulai bergulir. Muncul kabar mengejutkan terkait Baradae hanyalah tumbal dalam peristiwa polisi tembak polisi tersebut. 3 Agustus 2022 Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Polri menjerat Baradae dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 dan 56 terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J. Hal itu dilakukan menyusul penetapan tersangka terhadap Baradae dalam insiden penembakan di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sementara itu, muncul kabar Baradae menerima sejumlah kompensasi dalam bentuk materi. Beredar pula Baradae hanya dikorbankan menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Bahkan kini diyakini ada pelaku lain di balik Baradae jadi tersangka. Terkait informasi, Baradae menerima sejumlah kompensasi dikatakan langsung oleh kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Terkait Baradae yang telah ditetapkan menjadi tersangka, kuasa hukum keluarga Brigadir J pun turut angkat bicara. Di dalam kasus yang menewaskan Brigadir J, Komarudin Simanjuntak menilai bahwa Baradae hanyalah korban bagi pihak lain.
Komarudin Simanjuntak juga mengaku mendapatkan informasi kalau ditetapkannya tersangka Baradae ada rahasia yang berkaitan dengan kompensasi materi. Ia juga membantah kalau Baradae itu punya kemampuan khusus dalam menggunakan senjata, karena sempat beredar isu kalau ia merupakan pelatih tembak.